Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Sajabi, 1 jam berbincang ilmu, suatu ruang dialog interaktif untuk hasil penelitian atau gagasan keilmuan yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Padjadjaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penggunaan internet di Indonesia berperan penting dalam membentuk ulang pola interaksi dengan memperluas jaringan sosial dan memfasilitasi pertukaran informasi. Meskipun mempererat hubungan digital, teknologi ini juga menimbulkan tantangan berupa penurunan interaksi fisik langsung dan potensi kedangkalan relasi sosial dan apakah mempengaruhi modal sosial di Indonesia. Hari ini telah hadir di hadapan kita narasumber yang sangat luar biasa, Profesor Dr. Bayu Karisma SEMME, yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan tema yang disampaikan sangat menarik, yaitu terkoneksi tetapi tetap bersosial, analisis empiris penggunaan internet dan modal sosial di Indonesia. Sebelum acara dimulai, kami tayangkan terlebih dahulu daftar riwayat hidup singkat pembicara. Mohon izin, saya tayangkan terlebih dahulu. Oke. Profesor Dr. Bayu Karisma, SEMM, MSc. Beliau lahir di Bandung tanggal 26 Oktober tahun 1976. Bidang keilmuan, ekonomi pembangunan dan kelembagaan. Pendidikan terakhir, S3 Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Riwayat penugasan, beliau menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dari tahun 2020 sampai 2021. Kemudian Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan dari tahun 2021 sampai sekarang. Riwayat penelitian dari tahun 2024 sampai 2026 selama 2 tahun, beliau telah menghasilkan 6 judul penelitian. Riwayat publikasi, beliau telah menulis buku sebanyak 11 judul, kemudian menulis jurnal terindeks Scopus sebanyak 25 artikel, menulis jurnal terindeks Sinta 118 artikel, dan memiliki skor Sinta 2319 dengan H-Index Scopus 4 dan H-Index Google Scholar 33. Dengan penghargaan tertinggi, Satya Lencana Karya Satya 10 dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian kita memasuki acara utama, yaitu presentasi dari narasumber kita, Profesor Dr. Bayu Karisma SEME. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Mangga, Prof. Baik, terima kasih Pak Pimpinan Sidang, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Tadi sudah diperkenalkan secara singkat, jadi dalam hal ini saya Bayu Karisma dari Program Magister Ekonomi Terapan, Kaprodi S2 di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini tadi sudah disinggung ya terkait dengan penelitian yang akan dipresentasikan Bapak Ibu semua, yaitu adalah mengenai internet ya, dan juga mengenai tatap muka termasuk daring dan seterusnya, atau dengan kata lain adalah bersosial. Nah, izin di sini, mohon izin Bapak Ibu semua untuk share screen ya. Sebentar. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat Bapak Ibu semua. Jadi untuk materi hari ini itu sebetulnya berkaitan dengan materi Bapak Ibu ya sehari-hari, terutama adalah terkait dengan masalah internet dan juga bersosial. Jadi dalam hal ini bahwa penelitian saya ini itu sebetulnya di latar belakangi itu adalah pada saat terjadi COVID ya, COVID-19, di mana bahwa kita memang tidak ketemu satu sama lain atau dalam hal ini kita memang terbatas ya, dan juga di satu sisi kita harus bersosialisasi. Nah, oleh karena itu dalam hal ini penelitian saya sendiri itu sebetulnya sudah terpublikasi di jurnal ya, yaitu mengenai apakah memang apabila kita berinternet atau terkoneksi itu
bersosial tetap akan terjaga. Nah, oleh karena itu di sini simpel sekali judulnya, yaitu bagaimana kita melihat penggunaan internet yang sehari-hari kita lakukan itu kaitannya dengan modal sosial. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bahwa seperti yang kita ketahui ya, untuk ekonomi digital atau teknologi, terutama terkait dengan perekonomian Indonesia, itu khususnya di Indonesia itu merupakan pasar terbesar untuk ekonomi digital di Asia Tenggara. Nah, jadi di sini sebesar 414% dari 2017 sampai 2021 dan juga sampai dengan 2025 itu terus mengalami kenaikan. Dan juga seperti Bapak Ibu lihat dalam hal ini bahwa untuk sektor informasi dan komunikasi, di mana pada saat terjadi COVID kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu relatif katakanlah di sini naik atau turun ya. Nah di sini bahwa untuk sektor infokom itu terus mengalami kenaikan. Nah di sini kalau kita lihat lagi ya bahwa dari pertumbuhan tersebut maka itu akan berdampak terhadap PDB, ya dalam hal ini adalah terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, lalu penerimaan pendapatan dan juga peningkatan tenaga kerja. Nah, jadi singkatnya dalam hal ini bahwa sebetulnya perkembangan teknologi di kita ini itu cukup masif. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya sebetulnya tadi bagaimana dengan pola kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu teknologi di sini itu adalah internet. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua di sini tiap hari menggunakan internet dan juga Bapak Ibu semua melakukan aktivitas internet. Dalam hal ini bahwa internet sekarang itu sudah merambah baik itu ke dunia pendidikan, sosial, politik sampai dengan budaya. Dengan demikian di sini bahwa untuk kondisi saat ini itu internet adalah menjadi media pertukaran informasi dan juga komunikasi tanpa harus melihat batas ruang dan juga waktu. Dan juga di sini dengan internet mungkin Bapak Ibu sekalian itu bisa melakukan aktivitas ya, terhubung dengan orang lain meskipun dalam hal ini itu di luar negeri misalkan atau di daerah jauh dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di sini dari internet ini kita akan lihat sebetulnya bahwa internet ini memang merupakan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalau kita lihat tingkat penetrasi internet dari tahun 2022 sampai 2026 itu di Indonesia terus mengalami kenaikan. Nah, jadi di sini bahwa yang mengalami penetrasi itu kurang lebih sekitar 81,72%. Artinya dalam hal ini bahwa masyarakat Indonesia yang terkoneksi internet itu adalah 235 juta sekian dari 287 juta sekian. Oleh karena itu di sini kalau kita perhatikan bahwa memang internet ini sekarang sudah tidak bisa lagi terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang jadi masalah itu adalah bahwa ternyata dari sekian banyak juta populasi yang menggunakan internet, muncul pertanyaan kita. Apakah memang internet itu memperkuatkah atau melemahkan dari modal sosial? Contoh sebagai misalkan Bapak Ibu ya, bertemu orang tua misalkan, atau melakukan komunikasi, apakah memang harus bertatap muka langsung? Atau cukup dengan katakanlah media sosial misalkan ya, dan seterusnya. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita lihat lagi bahwa memang 81,72% populasi ini itu aktivitas banyak dilakukan oleh media sosial, termasuk transaksi daring. Nah, di sini oleh karena itu banyak alasan ya, terkoneksi internet di Indonesia itu paling banyak adalah komunikasi dan jejaring sosial. Nah, oleh karena itu bahwa kita ingin bertanya apakah benar banyaknya komunikasi dan jejaring sosial itu dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tapi tetap bersosial atau tidak. Karena kalau kita lihat ya, internet itu sebetulnya ada yang disebut dengan paradoks dari internet. Saya yakin Bapak Ibu semua pun mengalami misalkan ya, kita mungkin banyak pengikut, kita mungkin banyak pesan, kita mungkin banyak yang nge-like dan seterusnya. Cuman pertanyaannya apakah secara dunia nyata memang kita banyak teman atau tidak? Jadi artinya dalam hal ini meskipun kita terhubung secara online, tapi banyak sebetulnya masyarakat kita itu sebetulnya merasa kesepian di dunia nyatanya itu. Sehingga dalam hal ini banyak beberapa kasus ya,
bahwa setelah kita melakukan interaksi melalui internet dan seterusnya, banyak follower dan seterusnya, tapi kalau kita lihat faktanya saat kita tatap, tatap muka atau pada saat kita berinteraksi di dunia nyata, ternyata tidak demikian gitu. Nah, itu disebut dengan internet paradox. Oleh karena itu, dengan kondisi internet paradox ini, itu bisa kita lihat sebetulnya ada beberapa pandangan nih. Ada juga yang mengatakan yang kontra, misalkan ternyata kalau kita banyak berinternet ini justru mengurangi interaksi tatap muka dan meningkatkan isolasi sosial. Jadi artinya kalau kita banyak mengakses internet, ternyata itu bisa meningkatkan kita itu terisolasi secara sosial. Lalu ada juga yang menyatakan yang kontranya itu menurunkan kepercayaan. Lalu yang selanjutnya itu mengganggu waktu bersama keluarga sampai dengan memicu fragmentasi sosial ke dalam realitas virtual baru. Tapi di satu sisi ada juga yang pro-nya gitu. Ternyata dengan adanya internet itu sebetulnya bisa mempererat hubungan lama yang memang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Saya yakin teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, setelah adanya Facebook, oh ternyata kita ketemu teman waktu SD misalkan nih. Oh ternyata kita bisa memperluas jaringan komunikasi. Bayangkan kalau tidak ada Facebook misalkan dulu ya, mungkin teman kita waktu kecil kita nggak pernah tahu lagi. Nah itu kurang lebihnya misalkan ya. Lalu yang selanjutnya ada juga untuk mengatasi kecemasan secara sosial dan juga kesepian. Jadi misalkan Bapak Ibu, misalkan pada saat di rumah ya, seringkali kita kalau tidak ada siapa-siapa ya udahlah main internet aja. Yang artinya di sini untuk mengatasi masalah kecemasan. Sampai yang selanjutnya yaitu bicara partisipasi sosial, lalu hubungan yang sempat terputus. Nah, dari fenomena inilah sebetulnya Bapak Ibu ya, jadi saya secara pribadi mengambil judul apakah benar dengan internet kita berkomunikasi dan terkoneksi ini sebetulnya apakah sesuai dengan pandangan yang kontrakah atau pandangan yang prokah gitu. Khususnya adalah di Indonesia. Nah, oleh karena itu di sini melakukan penelitian ini dan ini didasarkan kepada bidang saya saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa bidang saya saat ini adalah di ekonomi pembangunan dan kelembagaan. Jadi kalau kita ketahui Bapak Ibu semua ya, kalau kita bicara kelembagaan ada bahasan mengenai modal sosial. Jadi modal sosial itu ada jaringan, ada norma, ada kepercayaan ya. Lalu yang selanjutnya kalau kita bicara kelembagaan itu yang paling banyak dibahas adalah masalah kelembagaan formal dan informal. Nah, oleh karena itu dengan kondisi adanya perkembangan digitalisasi termasuk internet, itu apakah teknologi ini bisa mengubah institutional arrangement atau tidak? Jadi artinya bahwa yang konvensional seperti aturan formal ya, aturan adat macam-macam dan seterusnya, itu apakah bisa dirubah atau tidak? Nah, oleh karena itu melahirkan institusi digital baru. Jadi seperti governance misalkan ya, platform governance, atau Bapak Ibu saat ini yang bekerja di bank itu tinggal menghadap aja di komputer, di internet, tidak harus ketemu banyak orang ya, dan seterusnya. Nah termasuk mungkin di perkuliahan nih ya, Pak Pimpinan nih, jadi ada daring, ada luring nih, dan seterusnya. Jadi artinya dalam hal ini bahwa dari ekonomi kelembagaan yang sifatnya konvensional itu ternyata bisa berubah institutional arrangement sehingga melahirkan institusi digital baru. Nah, di sini jadi teknologi atau katakanlah di sini adalah internet itu sebetulnya tidak menggantikan kelembagaan yang sudah ada atau aturan yang sudah ada atau norma yang sudah ada. Tapi di sini adalah bagaimana merubah ya atau dalam hal ini adalah adanya institutional arrangement dan melahirkan institusi digital yang baru. Jadi di sini bahwa teori ekonomi kelembagaan baik dilihat dari jaringan, norma, kepercayaan itu tidak hilang. Tapi di sini dengan adanya teknologi internet itu dia hanya merubah dan tidak menggantikan. Nah, di sini metodologi penelitian yang saya lakukan ya, karena dulu zaman COVID kita tidak bisa kemana-mana dan seterusnya, maka yang saya miliki adalah data dari skala mikro atau rumah tangga ya, yaitu adalah AFLS dan juga Sakernas. Dan analisis yang kami gunakan, yang saya gunakan adalah menggunakan instrumental variable. Lalu insight yang katakanlah yang sangat penting itu adalah bukan hanya
modal sosial, karena modal sosial itu ada bridging, ada bonding, ada linking. Nah, di sini ingin mengetahui seberapa jauhkah pengaruh internet ini terhadap tipe dari modal sosial. Nah, di sini oleh karena itu kenapa harus IV gitu ya. Nah, kurang lebih adalah penjelasannya seperti ini. Jadi kalau di ilmu ekonomi, Bapak Ibu semua ya, jadi ada apa persamaan menggunakan OLS ya. Tapi kalau kita bicara perilaku bagaimana kita mengakses internet itu sebetulnya banyak motivasi. Bisa jadi Bapak Ibu ya pada saat bekerja di kantor, tapi selingannya main game misalkan nih. Atau bisa jadi misalkan karena kita pemalu ya, atau kita itu kesepian ya, seringkali kita menggunakan internet itu terlalu berlebihan. Nah, sehingga untuk mengatasi masalah itu digunakan estimasi ini. Lalu ada juga nih, seperti saat ini misalkan ya, orang sering ingin tahu masalah politik nih. Nah, sehingga banyak mengakses berita politik itu sangat sangat signifikan. Nah, sehingga di sini sebetulnya tujuannya bukan untuk bersosialisasi, tapi justru mencari berita politik. Lalu yang selanjutnya, nah ini juga ya, terkait dengan individu yang extrovert ya, yang katakanlah aktif ya, dan apa seringkali kalau tidak update status itu tidak gaul lah gitu ya. Nah, itu pun kita perhatikan untuk estimasinya. Nah, sehingga dalam hal ini menggunakan instrumental variabel ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang melakukan aktivitas internet ini sebetulnya banyak motivasi. Bukan hanya untuk bersosialisasi, tapi bisa macam hal yang dilakukan. Baik itu main game, tadi terkait dengan apa kita ingin mengetahui informasi saat ini, termasuk orang yang katakanlah awalnya itu introvert ya, tapi karena malu atau karena diharapkan bisa punya teman ya, maka dia lebih banyak menggunakan akses internet. Nah, di sini Bapak Ibu semua dari metodologi yang digunakan tadi, nah di sini ada hasil utama penelitian yang sudah dilakukan. Jadi intinya dalam hal ini bahwa internet yang kita gunakan sehari-hari atau yang kita lakukan sehari-hari, baik itu pada saat bekerja dan juga pada saat melakukan aktivitas ya, itu ternyata tidak mengurangi aktivitas kita atau tidak mengurangi dalam hal ini kita melakukan sosialisasi. Atau dalam hal ini tidak mengurangi kita tetap bersosial. Oleh karena itu di sini bahwa meskipun kita sering melakukan internet, tetap bahwa sosialisasi kita itu bisa terjaga. Nah, cuman pertanyaan selanjutnya kalau ke orang tua gimana nih? Apakah kita pakai internet terus untuk katakanlah sosialisasi atau untuk menjenguk orang tua, bisa nggak menggunakan internet misalkan nih? Jadi tidak harus tatap muka misalkan ya. Nah, itu nanti kita akan bahas nih. Nah, jadi singkatnya dalam hal ini bahwa internet ya, itu meningkatkan atau dalam hal ini menciptakan ya modal sosial yang signifikan terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Dan juga Bapak Ibu semua bahwa internet ini bisa memperluas jaringan sosial Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus selalu kita tatap muka, ketemu ya. Tapi justru dengan internet ini akan memperluas, termasuk memperkuat interaksi antar individu. Lalu yang selanjutnya sampai dengan kondisi di mana bahwa dengan adanya internet itu ternyata kita juga bisa membentuk norma, memperkuat norma dan juga kepercayaan secara sosial. Karena kalau kita bicara internet, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, ada etika, ada norma, kita melakukan katakanlah untuk mengakses internet ya. Nah itu seperti di kita ada rule tertentu sehingga dalam hal ini bahwa internet pun bisa ya bukan hanya informatif tapi memperkuat norma dan juga kepercayaan sosial. Nah jadi di sini kata kuncinya, jadi setelah kami hitung, setelah saya itu hitung ya, bahwa penggunaan internet ini sebetulnya bukan berarti kita tidak katakanlah memperlemah modal sosial. Tapi justru dalam hal ini adalah memperkuat bagaimana adanya interaksi, adanya jaringan sosial, termasuk penguatan dari modal sosial. Nah, di sini selain bahwa modal sosial itu berpengaruh tadi ya terhadap kaitannya dengan internet dan juga dari hasil perhitungan yang dilakukan ternyata kepala rumah tangga laki-laki yang paling banyak katakanlah berpengaruh untuk meningkatkan modal sosial di Indonesia pada saat melakukan internet. Nah, jadi di sini sejalan dengan partisipasi jaringan sosial dan juga
di sini bahwa kebanyakan kalau rumah tangga laki-laki ya, itu mengakses internet itu untuk pekerjaan ya, atau katakanlah untuk hal-hal yang memang sesuai dan penting untuk kehidupan dia, seperti itu. Nah, sedangkan perempuan itu ternyata kalau rumah tangga perempuan itu tidak signifikan. Karena di sini seperti contohnya adanya hambatan akses atau literasi digital dan juga termasuk masalah keamanan daring. Serta dalam hal ini bahwa banyak sekali ya, terutama terkait dengan keamanan data ya, pribadi dan juga seterusnya. Nah, selain dari rumah tangga laki-laki dan perempuan, dan juga di sini sesuai dengan hipotesis bahwa ternyata wilayah Jawa Bali lah sebetulnya yang katakanlah dengan mengakses internet itu bisa memperkuat modal sosial. Nah, jadi kalau kita lihat dari 235,26 juta sekian, itu ternyata sebetulnya lebih banyak aksesnya itu adalah di Jawa Bali. Sedangkan di luar Jawa atau di luar Jawa Bali itu ternyata katakanlah tidak signifikan ya kaitannya bahwa internet ini bisa berpengaruh terhadap modal sosial. Nah, seperti ini. Nah, dan juga di sini kalau kita lihat ya dari hasil yang sudah dilakukan, ternyata ketersediaan untuk fasilitas infrastruktur internet itu kebanyakan adalah di Pulau Jawa dan Bali. Sehingga di sini bahwa sesuai dengan hasil yang sudah dilakukan atau yang sudah diestimasi, itu ternyata dengan adanya ketersediaan infrastruktur dan seterusnya itu bisa berpengaruh terhadap jaringan sosial digital yang ada di masyarakat. Sedangkan di luar Jawa Bali seperti misalkan Papua ini cuma satu. Lalu Sulawesi ini untuk aksesnya untuk infrastrukturnya masih relatif terbatas. Dan yang Papua tidak bisa langsung ke Jawa misalkan seperti itu. Atau Kalimantan masih relatif terbatas. Jadi yang paling banyak itu memang di Pulau Jawa. Sehingga dalam hal ini berdasarkan dari hasil yang kami lakukan, itu ternyata Jawa, Bali itu lebih berperan penting penggunaan akses internet itu kepada modal sosial di masyarakat. Nah, terus yang selanjutnya dari modal sosial itu kita bandingkan. Sebetulnya apakah bonding kah atau bridging kah? Nah, jadi Bapak Ibu semua, ini sebagai informasi bahwa ikatan yang disebut bonding ini dia lebih kepada yang sifatnya homogen. Seperti keluarga, tetangga dekat, karena sering ketemu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu sifatnya homogen ya, dan juga dalam satu keluarga. Nah, sedangkan kalau bridging itu memang dia memiliki kaitannya terhadap lintas kelompok, budaya, dan juga latar belakang sosioekonomi. Sehingga di sini kesimpulan yang diperoleh atau hasil yang diperoleh, ternyata internet ini memang lebih banyak memperkuat modal sosial, terutama yang katakanlah sifatnya bridging, atau dalam hal ini dia memperluas relasi lintas kelompok dan seterusnya. Nah, terus yang selanjutnya selain bonding dan bridging ini, sekarang kita lihat dari sisi usia. Nah, jadi berdasarkan hasil dari estimasi kami, bahwa semakin berusia atau semakin tua, itu ternyata untuk mengakses internetnya semakin rendah. Dan itu berdampak kepada bahwa sosialisasinya itu relatif rendah apabila menggunakan internet. Nah, ini ada teorinya itu disebut dengan Matthew Effect, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti akan dijelaskan. Jadi intinya kalau kita semakin berusia, maka untuk akses internet itu relatif lebih rendah. Karena lebih rendah, maka untuk penggunaan internet kaitannya dengan modal sosial atau bersosialisasi itu relatif lebih rendah. Nah, itu disebut dengan cumulative advantage tadi. Nah, dan juga di sini bahwa kalau kita lihat Bapak Ibu, nah jadi ini teorinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi memang internet ini lebih banyak yang menggunakan sesuai dengan data yang tadi di awal, itu adalah lebih banyak digunakan oleh Gen Z dan juga milenial. Sehingga di sini bahwa seiring dengan intensitas penggunaan internet, baik itu untuk transaksi, pendidikan, interaksi termasuk dalam masalah sosial, itu lebih banyak didominasi oleh usia yang relatif muda. Nah, sedangkan yang usia yang relatif tua, berdasarkan hasil perhitungan itu relatif dia tidak begitu banyak menggunakan atau mengakses internet.
Dampaknya apa? Dampaknya ternyata dari gap ini, maka usia yang relatif tua di sini, dia cenderung tidak menggunakan internet dan dia otomatis tidak memiliki dampak positif terhadap modal sosial. Nah, jadi ini yang kami temukan, yang saya temukan, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin sama juga mungkin Bapak Ibu ya. Kalau masih muda, mungkin kita semangat untuk menggunakan komputer, internet ya. Segala dicoba ya. Baik itu media sosial dan seterusnya. Tapi kalau semakin berusia, itu bahwa internet yang kita gunakan itu relatif lebih sedikit dibandingkan usia muda. Sehingga dampaknya adalah di sini yang lansia ya, yang kami hitung itu 65 tahun ke atas ya, itu cenderung untuk memiliki intensitas internet rendah sehingga modal sosial pun relatif rendah seperti itu. Nah, di sini setelah dari hasil yang kami lakukan ini bahwa internet itu mendorong pergeseran institutional arrangement dari formal dan informal itu ke dunia digital. Jadi kalau dikaitkan lagi dengan teori atau dari ekonomi kelembagaan, itu ternyata ada transformasinya. Sebagai contoh regulasi hukum dunia nyata offline, sekarang ada tata kelola yang sifatnya berbasiskan digital. Atau ada batas geografis, sekarang tanpa batas geografis. Lalu kalau dulu itu ada tatap muka, sekarang bisa daring Bapak Ibu. Termasuk interaksi, seperti saat ini Bapak Ibu ya. Misalkan kalau Bapak Ibu, saya bisa kebayang misalkan kalau kita luring ya, saya yakin gak akan yang datang nih teman-teman, terutama yang jauh ya. Nah, tapi kalau yang dilaksanakan daring itu lebih banyak. Sampai dengan masalah reputasi sosial. Nah, jadi singkatnya dalam hal ini bahwa dengan adanya internet itu sebetulnya bisa menata ya atau melakukan adanya pergeseran yang sifatnya formal informal menjadi ke dunia digital. Nah, di sini dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan ya, jadi dalam hal ini karena adanya ketimpangan akses seperti tadi katakanlah di Jawa Bali dan luar Jawa Bali ya, maka itu merupakan salah satu kegagalan kelembagaan. Nah, di sini dari hasil yang sudah dilakukan bahwa kegagalan kelembagaan ini jelas dengan adanya akses yang katakanlah yang timpang ya, atau bahasa lainnya adalah digital divided ini, maka di sini kalau kita lihat dari hasil tadi, infrastruktur itu karena tidak merata. Jawa Bali itu lebih banyak. Lalu yang selanjutnya kapasitas SDM-nya karena di kita yang sudah usia lanjut itu ternyata tidak banyak menggunakan internet. Dan selanjutnya adalah dari perempuan laki-laki pun itu memiliki perbedaan terkait dengan yang terkoneksi ya dan juga tetap bersosial. Nah, jadi kesimpulannya di sini kalau boleh saya ambil di sini Bapak Ibu semua ya, bahwa sebetulnya terkoneksi itu bukan berarti kita katakanlah sendirian Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan katakanlah terkoneksi dengan internet, kita bisa bertemu dengan teman-teman dimanapun. Dan juga yang pasti internet ini bukan merubah ya, tapi dia katakanlah sudah menggeser paradigma yang saat ini. Jadi intinya dalam hal ini bahwa tantangan kita itu sebetulnya bukan melawan teknologi, tapi memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan ini memang bisa tetap bersosial dengan orang lain. Nah, ini rekomendasinya kurang lebih seperti ini. Jadi tadi ketimpangan berarti harus ada pemerataan. Lalu tadi terkait dengan usia tadi ya, maka harus ada peningkatan literasi digital sampai dengan desain platform sosial atau bridging. Dan yang terakhir, ini kurang lebihnya Bapak Ibu semua. Jadi intinya adalah dalam hal ini meskipun kita tetap berkoneksi atau terkoneksi ya atau melakukan akses terhadap internet, tapi pastikan bahwa kita itu tidak katakanlah tadi ya, tidak menyendiri ya atau tidak punya teman, tapi pastikan tetap bersosial. Oleh karena itu di sini bahwa internet bukan tujuan akhir pembangunan, tapi internet adalah sarana. Dan juga dengan internet bukan semata-mata banyak orang yang terkoneksi, tapi lebih kepada bagaimana konektivitas itu bisa memperluas kesempatan, kepercayaan, termasuk hubungan antar manusia. Oleh karena itu, tantangan kita tetap berkoneksi, tapi pastikan koneksi yang kita gunakan atau kita lakukan itu tetap tidak merubah kita tetap bersosial.
Itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira menarik sekali ya. Memang ini merupakan isu yang hangat ya. Bagaimana kita manfaatkan internet dengan baik begitu ya, tanpa mengurangi sosial. Meskipun memang kalau usia-usia kita mungkin Kang Bayu ya, model saya memang dari kecil kita internet ini kan baru-baru sekarang ini ya. Kalau saya sih 2000 lah sering menggunakan internet ya ketika kuliah di IPB gitu. Sehingga ada waktu usia yang memang kita sudah biasa bersosialisasi. Yang jadi problem itu adalah usia yang baru lahir yang sudah mulai menggunakan internet. Yang tentunya mungkin waktunya untuk sosialisasi berbeda dengan kita-kita dulu, karena kita ada zaman yang sosialisasi. Mungkin menarik nanti kita bahas berikutnya ya. Oke, Bapak dan Ibu, silahkan untuk kita masukin ke sesi pertama diskusi ya. Dan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Bayu ini sangat menarik. Kesempatan pertama ini sudah ada nih, kebetulan ini kolega saya dari Tas Mataram, Prof. Subdi. Untuk itu saya persilakan, Prof. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Ya, ini di Mataram sudah mungkin sekitar jam 17.34. Mudah-mudahan ya bisa kita smart. Menarik sekali nih Profesor Karisma. Tadi saya menyimak pertama kalinya bahwa penelitian ini ketika pada zaman COVID gitu. Saya mungkin menarik sekali juga karena mudah-mudahan teman-teman pernah baca buku ini juga ya, mungkin. Jadi potret pendidikan tinggi di masa COVID gitu. Nah, saya termasuk salah satu yang menulis chapternya di sini nih. Ini diperintahkan oleh Dirjen Dikti. Nah, kedua yang saya lihat tadi, kalau lihat petanya Pak Bayu ya, saya ini termasuk orang belum merdeka dia Pak. Jadi NTB, NTT, Irian itu tadi internetnya kalau dia lihat tuh hanya sampai di Sulawesi, Irian 1 gitu. Nah pas di pulau saya nggak masuk jadinya. Jadi walaupun kemerdekaan 81 sudah umurnya, ini kita secara internet itu belum masuk merdeka kita ini Pak. Oke, memang dengan hadirnya internet ini banyak sekali manfaatnya. Terutama pada saat waktu itu kita yang kena COVID, universitas bagaimana mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kalau positifnya ya insya Allah Pak, positifnya banyak lah. Tapi yang jadi masalah kita ini sekarang lebih kepada kita lihat sisi sebelah gitu. Nah dengan internet ini ada 4 kira-kira yang disparitas yang kita lihat sekarang. Ada fenomena pubing Pak. Jadi orang duduk di rumah, di meja makan keluarga, enggak, dia saling tegur Pak. Jadi dia asik sekali dengan gawainya masing-masing begitu. Entah di mana. Ya, itu pubing. Ya. Nah kemudian yang kedua, yang itu berlaku. Pak, makasih Pak. Berlaku juga kalau saya coba lihat sehari-hari, saking asiknya sekarang pengaruh internet. Kalau saya masuk kampus di gedung C itu, gedung dekanat. Baik. Apa nanti kalau itu kontak aja Bapak Ibu. Ya. Ya. Ya Allah ya. Sudah selesai Bu. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Jadi kalau masuk ke kampus kita, kalau kita salam hampir tidak dijawab oleh mahasiswa Pak. Enggak dengar apa-apa juga, enggak mau ngangkat-ngangkat muka, enggak, asik sekali. Nah yang kedua kelihatannya itu banyak kesenjangan emosional. Jadi akibat pubing tadi juga jadi anak dengan, bahkan sekarang ibu-ibu supaya tidak diganggu, anak kecil baru nyusu saja mau dikasih gawai sekarang. Baru kecil-kecil supaya tidak ribut-ribut sudah ada dikasih gawai. Nah ini hal-hal yang patut kita zikapi ini sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada konflik domestik Pak. Jadi dengan ada internet sekarang tuh ada onjol judi online dan lain sebagainya. Dan bahkan sekarang katanya teman-teman
banyak menjadi korban reuni sekarang ini. Akibat itu juga reuninya yang tadi dibilang teman SMP ketemu, teman SMA ketemu gitu. Nah, jadi ingin sedikit mengganggu keharmonisan gitu. Ada beberapa kasus yang terjadi. Kemudian ini perlu kurang pengawasan. Artinya kita terlalu bebas menggunakan internet itu, seolah-olah sekarang ada yang 2 atau 3 HP-nya, Pak. Nah, oleh karena itu, nah kira-kira Mas Bayu ya, apa cerita kita yang bagaimana seharusnya ini, karena kita ini sudah menjadi hutan internet sekarang di dalam keluarga itu. Nah, jadi ya sisi lain kayak yang jauh misalnya anaknya gampang tinggal ngomong saja. Tapi ya yang banyak juga telepon yang datang tiba-tiba tabungannya hilang dan lain-lain sebagainya dan seterusnya. Nah, ini kira-kira ada Mas Bayu, apa semestinya yang harus kita lakukan di sekarang dengan di rimba internet yang begitu masif ini. Mungkin itu sementara itu kira-kira konsen saya, Pak. Yang lain-lain mudah-mudahan dua saya bilang ke masih Prof Hernawan, saya ada nulis buku tentang ini, Pak. Ya, itu insya Allah 2 bulan ke depan sudah terbit itu, insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Itu yang dapat saya ikut turun rembuk sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. beri kesempatan 2 pertanyaan lagi ya, Prof Bayu. Ya, baik. Mangga Bapak dan Ibu, ini sudah ada nih Prof Budi ya, Prof Budi Nurani. Ini beliau di room chat. Terima kasih Prof Bayu atas paparannya, sangat menarik dari si metodologi dan siasat COVID-19. Bagaimana menentukan responden dalam penelitian? Apakah jika penelitian diulang akan menghasilkan hal yang sama? Mengingat kemajuan internet terjadi sangat pesat dari waktu ke waktu. Itu pertanyaan kedua. Kita beri kesempatan 1 lagi pertanyaan. Mangga Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya? Ya, dari saya, Siap, Pak siap. Iman. Ya. Silakan, Pak Joshua, silakan. Ya, baik. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Tadi disebutkan bahwa modal sosial itu kan ada 3, jaringan, norma, dan kepercayaan. Mudah-mudahan saya nggak salah ingat ya. Nah, dari hasil penelitian Profesor Bayu tadi ini, modal sosial mana yang meningkat ya dari yang 3 tadi gitu ya. Kan tadi kalau nggak salah kan modal sosial yang meningkat yang bridging ya, Prof ya, yang bridging. Nah, itu dari 3 modal sosial mana tadi yang dari penelitian Profesor Bayu ini yang lebih kuat dari 3 tadi ya. Itu aja sih, makasih. Oke, terima kasih. Langsung dijawab, Prof Bayu, mangga, silakan. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi ini mungkin saya akan menjawab dulu ya dari Prof tadi. Betul ya Prof ya. Jadi artinya jangankan Prof, mungkin seumuran saya pun lihat anak itu makan ya dia makan sendiri gitu ya. Orang tuanya main HP sendiri gitu ya. Dan seterusnya lah. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil estimasi di sini memang bahwa internet ini itu tidak berpengaruh, terutama yang ikatannya itu dia lebih dekat. Termasuk anak kita, termasuk keluarga ya, termasuk yang sifatnya homogen. Oleh karena itu di sini bahwa katakanlah kalau Bapak Ibu ya, misalkan termasuk saya sendiri pengalaman ya. Jadi pada saat saya katakanlah makan tadi misalkan atau berkomunikasi ya. Nah, ini sebetulnya lebih pengaruhnya itu sebetulnya lebih kepada yang sifatnya katakanlah bukan keluarga dekat ya, atau dalam hal ini yang sifatnya tidak homogen. Oleh karena itu di sini misalkan teman-teman ya seperti saya misalkan punya anak ya diharapkan sih kalau makan itu jangan pegang HP misalkan ya. Karena dia pasti akan katakanlah lebih banyak berkecimpung atau dia berinteraksi dengan HP-nya dibandingkan dengan orang tua. Nah, itu terbukti bahwa kalau ke bonding atau ke sifatnya itu dia lebih dekat, keluarga, itu memang tidak berpengaruh gitu. Atau tidak signifikan lah di sini. Nah, tapi misalkan contoh Pak Imam ya, tadi dengan teman dari Mataram itu saya akan lebih akrab dibandingkan lebih intens untuk berinteraksi ya. Atau dalam hal ini lebih berpengaruh untuk banyak komunikasi ya, terutama yaitu tadi dibandingkan dengan yang terdekat ya seperti itu. Nah, termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan masalah dosen tadi nih. Mungkin nih karena sering ketemu dengan dosen misalkan ya, atau sifatnya karena kita di kampus ya.
dan juga kita berkuliah dengan dosen lagi, dan seterusnya, saya yakin itu kalau dari hasil penelitian yang saya lakukan itu sebetulnya dengan internet itu justru kita akan lebih asik dengan yang kita lakukan dengan internet dibandingkan dengan dosennya. Tapi bandingkan katakanlah dengan teman-teman yang di luar yang tidak pernah atau belum pernah ketemu lagi sudah lama misalkan ya, tapi itu akan lebih intens atau lebih signifikan. Nah, itu terbukti dari penelitian saya memang dia signifikan ya 0,096 ini seperti itu. Nah, jadi singkatnya dalam hal ini bahwa memang betul Pak, bahwa kalau kita ke yang sifatnya homogen seperti keluarga kita atau tetangga kita karena sering ketemu dan juga mungkin apalagi keluarga ya, itu ternyata internet ini bukan tambah lebih katakanlah mempererat ya, tapi justru sebaliknya. Nah, oleh karena itu mohon izin Bapak Ibu ya, kalau kita ke orang tua memang lebih baik kita langsung tatap muka dibandingkan dengan WA-WA-an atau kita nelpon. Dan itu terbukti dalam hal ini kalau dengan internet atau telepon itu ya relatif tidak begitu memperkuat ya dari modal sosial yang apabila kita lakukan terhadap katakanlah yang sifatnya itu yang lintas kelompok, budaya dan juga seterusnya. Nah, terus terkait dengan usia tadi, nah jadi mohon izin mungkin saya akan mengulang sedikit ya kalau nggak salah tadi pertanyaannya. Jadi kalau dari hasil yang saya peroleh Bapak Ibu ya, dan ternyata ini bahwa semakin berusia gitu ya, artinya dalam hal ini kita semakin tua ya, memang penggunaan internet itu tidak seintens kalau kita masih muda. Sehingga di sini kalau kita balik lagi ke awal tadi, kalau kita lihat di Indonesia misalkan Bapak Ibu ya, nah ini kebanyakan sebetulnya adalah oleh Gen Z dan milenial. Sehingga wajar kalau kita itu dalam hal ini mungkin tidak secanggih orang-orang yang muda saat ini nih. Seperti itu. Sehingga di sini dalam hal ini seperti kita ya yang sudah tua ini saya yakin menggunakan internet ini tidak seintens kalau yang Gen Z atau milenial. Sehingga dari hasil yang sudah dilakukan ini ya. Nah, ini kurang lebihnya adalah seperti yang tadi ini Prof. Nah ini kurang lebihnya. Jadi ada disebut dengan Matthew Effect. Jadi memang yang awalnya itu dia sudah sering ya, itu pasti akan lebih diuntungkan, terutama untuk mencari informasi atau misalkan katakanlah dia lebih intens ya, lebih paham terhadap teknologi dan seterusnya, termasuk pendidikan. Tapi kalau kita lihat lagi seperti yang sudah berusia ya, itu sebetulnya tidak begitu intens, terutama untuk berinteraksi dengan internet dan seterusnya. Jadi dalam hal ini memang sesuai teorinya, Prof. Mohon izin bahwa semakin kita berusia, memang kita tidak banyak menggunakan internet ya, sehingga kita berinteraksi dengan orang lain pun tidak begitu intens dibandingkan yang usianya Gen Z atau milenial seperti itu. Nah itu kurang lebih, Prof. Mohon izin kalau berkenan dari jawaban tadi ya. Nah sekarang pertanyaannya ini kaitannya ke ekonomi gimana gitu ya. Karena kan ini kan hanya bicara dari hasil estimasi ya tadi dan seterusnya. Nah jadi kalau di ekonomi itu ada yang disebut dengan marginal benefit. Jadi pertanyaannya ya misalkan katakanlah ke sini Bapak Ibu ya. Kenapa kok internet ini lebih berperan penting atau lebih berpengaruh terhadap yang sifatnya bridging? Padahal kan kalau kita dengan keluarga itu relatif dekat ya, relatif kita homogen ya, tapi kok pengaruhnya kalau kita interaksi dengan orang lain lah gitu kurang lebihnya. Nah, karena apa? Karena di sini penjelasannya kalau saya ekonomi itu ada yang disebut dengan marginal benefit dari penggunaan teknologi. Jadi pada saat kita mengakses internet atau menggunakan teknologi ya, kalau kita belum kenal sama sekali atau di luar sana, itu pasti ada katakanlah seperti biaya pencarian misalkan nih. Atau katakanlah kita ada biaya komunikasi dan seterusnya. Nah, sehingga di sini internet ini berusaha untuk meminimalkan biaya-biaya tadi. Oleh karena itu di sini bahwa dampak marginal internet ini itu secara ekonomi lebih berpengaruh terhadap yang sifatnya adalah bridging seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti yang di awal tadi konsepnya itu adalah Prof. ini. Nah, jadi di sini ada yang disebut mengurangi biaya transaksi.
dengan internet itu semakin kita itu mencari pencariannya segala macam ya, itu relatif lebih lama-kelamaan semakin turun seperti itu. Itu kurang lebihnya, Prof. Nah, jadi kalau dikaitkan lagi ya, inilah yang terjadi adalah seperti ini. Nah, terkait dengan digital divided atau katakanlah kesenjangan digital ya. Nah, ini mohon izin Prof ya. Jadi dari hasil yang sudah saya lakukan, itu memang masih ada kesenjangan terutama secara infrastruktur, secara fisik maksudnya Prof. Jadi artinya kenapa? Karena dari data yang ada, yang sudah diinformasikan. Jadi salah satu challenge-nya di kita kan selain SDM itu infrastrukturnya. Nah, sehingga memang betul Prof. Jadi seperti di Prof misalkan mungkin tidak akan seintens kalau di Jawa lah. Itu kurang lebih untuk internetnya. Mungkin bagi Prof oke, tapi bagi teman-teman yang lain kan mungkin ada yang bisa akses, ada yang tidak gitu Prof. Seperti itu kurang lebihnya Prof. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Prof ya. Nah, terus yang selanjutnya pertanyaan dari Prof Budi. Nah, ini sebetulnya yang sangat challenging ini sebetulnya ini yang jadi yang jadi hal penting nih. Nah, jadi di sini mohon izin Prof Budi ya. Jadi memang ini yang challengingnya itu di metodologi. Kenapa saya bilang metodologi? Yaitu kalau kita bicara perilaku misalkan atau katakanlah behavior dari masyarakat individu ya. Karena ini terkait dengan perilaku orang yang mengakses internet, pasti ada hal-hal yang katakanlah dalam hal ini bisa membuat bias. Nah, jadi di sini dalam hal ini bahwa yang menjadi tantangan terberatnya itu adalah metodologi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu hanya menggunakan OLS biasa, itu nggak bisa. Tapi harus berusaha meminimalisir atau katakanlah dalam hal ini supaya estimasinya itu tidak bias dan konsisten, itu kita harus perhatikan ini. Nah, terkait dengan datanya, mohon izin Prof Budi, jadi yang saya lakukan itu memang data yang berasal dari data yang sudah ada, yaitu AFLS di sini dan juga dari Sakernas. Sakernasnya itu adalah Hansos atau keamanan dan sosial ya. Karena untuk modal sosial itu tidak disediakan untuk setiap Sakernas. Nah, jadi supaya inline untuk periode waktunya, jadi ini yang kita gunakan itu AFLS terakhir dan Sakernas yang menyesuaikan AFLS seperti itu. Nah, jadi memang terima kasih Prof Budi bahwa itulah sebetulnya pertanyaan paling krusial ya. Karena yang paling berat itu di metodologi sebetulnya seperti itu. Nah, itu kurang lebihnya. Jadi untuk terkait dengan dengan sampelnya atau terkait dengan jumlahnya ya, itu sebetulnya kami berusaha atau saya berusaha untuk meminimalisir masalah bias ya. Masalah bias tadi ya dan juga hasil tidak konsisten. Nah, terus yang selanjutnya tadi bahwa terkait dengan mana yang lebih berpengaruh ya. Nah, ini sebetulnya ini kurang lebihnya Pak ya. Nah, ini yang paling berpengaruh itu adalah dari modal sosial itu bonding dan bridging itu yang paling berpengaruh bridgingnya. Nah, di sini kami tidak menghitung linking ya, mohon izin Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang fokusnya hanya yang homogen dan heterogen. Nah, jadi itu sebetulnya yang kami lakukan. Dari hasil yang kami lakukan, ternyata internet ini lebih mempererat hubungan, terutama bukan yang homogen. Jadi wajar kalau teman-teman punya anak ya, sedang makan, anaknya main HP ya, kadang-kadang kita orang tua tidak didengar misalnya, karena dia homogen. Tapi kalau dengan teman-teman yang lain, misalkan yang katakanlah di luar, yang belum pernah ketemu sebelumnya ya, sejak SD atau SMP, wah itu pasti akan akrab seperti itu. Termasuk relasi dan seterusnya. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu mungkin saya kembalikan lagi atau mungkin Prof. Subi mungkin ada yang ditambahkan, mohon izin. Iya, kalau dikasih kesempatan saya mau nyambung metodologinya Pak. Ya. Ini kan mungkin sekitar 2020 ya penelitiannya Pak kalau pada zaman COVID ya. Jadi penelitiannya itu sebetulnya adalah mohon izin. Sebentar. Jadi ini 2022 sebetulnya Pak. Oh, Jurnalnya 2020. itu Pak. Betul. Ya. Ya, artinya ini menarik Pak karena variabel yang akan banyak hal yang makin hari makin bertambah gitu. Apakah kemungkinan penelitian ini dilakukan secara longitudinal kemudian dengan time series gitu kan Pak supaya bisa melihat gitu.
dari awal apa makin ini nanti variabel yang dari analisis tadi itu bagus sekali. Artinya apa? Apakah nanti itu angka itu akan bertambah indeksnya tadi itu yang 0,09 itu atau menurun begitu. Ya kita lihat gitu karena apalagi sekarang dia tambah. Nah, kemudian yang kedua, sudah sejauh mana kira-kira kita dan seluruhnya atau Prof. Karisma itu melibatkan untuk mencoba mahasiswa mempelajari, membuat karya akhir kuliahnya dengan mempelajari internet begitu. Artinya base internet semua perlakuannya atau pusat penelitiannya begitu. Sehingga kita lihat mungkin kita pindah dari alam biasa ke alam metaverse gitu misalnya. Jadi bagaimana mereka sekarang itu mahasiswa kita supaya kita bisa melihat lagi gitu kondisinya. Saya beberapa sudah saya lakukan sih di bidang saya Pak. Mudah-mudahan ini juga bagus sekali kalau dilihat terutama adik-adik yang mungkin tingkat ekonominya kurang mampu tapi tetap kuliah gitu. Kan tidak begitu keluar biayanya duduk di depan komputer gitu Pak ya. Mungkin itu tambahan dari saya, mudah-mudahan tidak menyimpang dari yang Bapak sampaikan. Terima kasih bagus sekali itu pembuka wacana kita untuk lebih banyak ke sana. Apalagi sekarang dengan masuknya Starlink misalnya makin gila-gilaan gitu kan Pak eksesnya gitu dan seterusnya. Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Budi ya. Ini saya belum jawab yang Prof. Budi tadi ya. Ya. Ini apakah kalau diterapkan ke ke daerah lain atau negara lain apakah akan sama atau tidak gitu. Nah, jadi di sini mohon izin Prof. Budi, jadi intinya adalah bahwa ini kita berusaha untuk membuktikan hipotesis atau teori yang katakanlah sudah settle dan seterusnya. Jadi memang ini bisa digeneralisir meskipun datanya katakanlah survei yang dilakukan dan ini terpublikasi di Sakernas atau di AFLS. Jadi intinya dalam hal ini bahwa pada saat katakanlah kita belajar atau kita mengestimasi hanya Jawa Barat misalkan, nah yang pernah saya lakukan Jawa Barat ya dan hasilnya memang robust seperti itu. Jadi artinya dimanapun ya, katakanlah selama itu di Indonesia ya, nah itu setelah saya coba untuk kasus Jawa Barat, itu hasilnya relatif sama seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya juga tadi terkait dengan, ini mungkin ya, faktanya, realitasnya misalkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan di kami itu ada kerjasama, kalau dikaitkan dengan pendidikan. Kebetulan kami itu ada kerjasama dengan BINUS yang full daring, atau full semua itu adalah dengan internet. Nah, di sini setelah melihat hasil atau setelah dievaluasi ya, ternyata dengan full daring pun bukan berarti dalam hal ini pembelajaran itu hilang seperti itu. Atau dengan kata lain bahwa dengan adanya daring ya, itu bukan berarti bahwa pembelajaran itu tidak dapatlah itu kurang lebihnya. Nah, jadi singkatnya dalam hal ini sebetulnya selama kita bisa menyesuaikan teknologi, bukan berarti bahwa daring itu jelek. Ini kalau menurut pendapat saya dan juga dari pengalaman yang pernah saya lakukan. Nah, jadi singkatnya adalah bahwa dalam hal ini kita bisa bisa memilah-milah ya berapa persen daring, berapa persen luring dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari kasus ini, mohon izin di sini, kalau kasus di kita misalkan ya kuliah misalkan di Mataram nih misalkan ya, mahasiswa Mataram misalkan. Itu lebih baik ini adalah dengan cara yaitu tatap muka. Kenapa tatap muka? Karena memang kalau dari hasil ini ya, karena tadi seperti yang Prof bilang tadi, kadang-kadang dosen dengan mahasiswa cuek ya, atau mahasiswanya di mana, dosennya di mana. Nah, sehingga dari hasil ini itu lebih disarankan supaya mempererat dan perkuliahannya itu kena ya atau dapat ya, maka itu sangat disarankan adalah tatap muka dibandingkan dengan internet. Alasannya kenapa? Karena homogen Bapak Ibu. Jadi kalau kita kuliah mahasiswanya katakanlah di universitas kita semua daring, wah itu celaka lah, itu kurang lebihnya. Kenapa? Karena dia relatif homogen. Oleh karena itu sebetulnya untuk mahasiswa kita itu yang lebih baik sebetulnya adalah luring seperti itu.
Nah, tapi terkait dengan hal-hal tertentu ya itu bisa didiskusikan lah seperti itu. Nah, itu kurang lebihnya Prof. Jadi untuk terkait dengan faktanya seperti apa? Jadi faktanya adalah dari sisi pendidikan kami pernah melakukan ya katakanlah melihat ya hasil yang full daring, full luring, lalu hybrid ya. Nah, itu sangat tergantung pada mahasiswanya. Kalau mahasiswanya dekat di sini, di Bandung, tapi daring, wah itu celaka itu. Pasti itu nggak akan optimal. Tapi kalau mahasiswanya katakanlah di luar Jawa Barat, atau di daerah lain ya, yang notabene itu tidak homogen, itu bukan tidak berarti daring pun itu relatif cukup baik. Tapi kalau yang jauh disuruh luring, wah itu berat juga gitu. Karena kan dengan adanya internet kan intinya untuk efisiensi biaya, termasuk untuk meminimalisir masalah biaya transaksi. Nah itu kurang lebihnya Prof. Jadi memang tergantung masyarakatnya apakah dia homogen atau heterogen. Jadi misalkan nih, kuliahnya di Unpad misalkan, mahasiswanya tinggalnya di Bandung. Kalau daring, wah itu celaka. Kenapa? Karena dia relatif homogen. Tapi kalau mahasiswanya di luar Bandung atau luar Jawa Barat ya, nah itu tidak dimungkinkan. Dalam hal ini daring pun itu bisa lebih baik seperti itu. Nah itu kurang lebihnya yang bisa disampaikan Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kang Prof. Bayu, menarik sekali diskusinya ya. Cuman mungkin karena waktu kita memang hanya 1 jam, ini sudah tinggal 1 menit lagi. Jargonnya sangat luar biasa, yaitu terkoneksi, tetap bersosialisasi. Itu mungkin ya Kang ya, yang jadi intinya. Betul. Terima kasih kepada para peserta di sini sudah hadir. Tadi ada Prof. Budi, guru besar dari nanti dikirim, boleh dikirim nanti apa namanya PowerPoint-nya nggak? Oh, bisa, sangat bisa Prof. Sangat bisa. Terima kasih Prof. Sama-sama Prof. Ya, di sini ada Prof. Budi, guru besar dari Universitas Padjadjaran, kemudian juga ada Ketua Dewan Profesor, saya menyapa Prof. Atwar yang juga hadir di sini. Kemudian teman-teman dari universitas lain, ada Prof. Subdi, ini dari Mataram, beliau peserta setia nih, setiap ada Sajabi beliau selalu ikut. Kemudian ada Prof. Nugroho juga, ini teman-teman dari Kementerian Pertanian, kolega saya dulu. Kemudian ini ada teman-teman dari BNI juga ya yang hadir, kemudian dari BUMN, teman-teman dari BINUS juga, kemudian mahasiswa ya dari manajemen ekonomi terapan. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah edisi Sajabi yang ke-219, mohon maaf. Dan mungkin ke depan 220, dan mohon untuk kehadirannya. Dan kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.